Nah, ini eh, gambaran singkat mengenai pajak-pajak penghasilan ya. Tadi kan ya di awal udah ada PPh satu lah, itu apa? Pasal PPh dua apa? Nah, ini gambaran singkatnya ya. Pada bab ini kita tidak akan membahas secara detail masing-masing pasal dari pajak penghasilan, tapi ini hanya gambaran saja. Jadi untuk PPh pasal 21 itu objek penghasilannya berupa gaji, honorarium, upah harian, upah mingguan, fee, komisi, imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun ya, yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan ya. Tarif yang digunakan adalah tarif umum pasal 17 yang tadi yang berlapis-lapis. Dan PPh 21 ini bisa dikreditkan ya. Jadi nanti bisa kalau misalkan sudah dipotong atau dipungut pihak lain, maka bisa jadi pengurang PPh terutang di akhir tahun. Nah, PPh 22 ini ada beberapa ya, ada beberapa macam. Menurut objek penghasilannya ada yang berkenaan dengan impor ekspor ya, tarifnya 0,5% sampai tambah 10%. Terus ada juga yang berhubungan sama transaksi dengan bendaharawan pemerintah atau Dirjen Penerimaan Keuangan Negara yang berhubungan dengan penjualan BBM. Nah, itu tarifnya 0,25 sampai 0,3. Penjualan hasil usaha tertentu ya seperti semen, kertas, baja, otomotif, farmasi. Nah, itu juga ada PPh pasal 22-nya, tarifnya 0,1 sampai 0,45. Terus ada juga yang berkaitan dengan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan dan pertanian dan sebagainya macamnya, tarifnya 1,5%. Terus berkaitan sama pembelian batu bara atau mineral logam, PPh 22-nya tarifnya 1,5%. Penjualan emas batangan nih, kalau kita melakukan penjualan emas batangan, nanti ada PPh pasal 22-nya, tarifnya 0,45%. Nah, PPNBM, nah ini apa ya PPNBM? Penjualan barang mewah. Nah, itu selain ada PPNBM, nanti ada PPh pasal 22, tarifnya 5%. Nah, PPh ini, pasal 22 ini juga bisa dikreditkan atau bisa mengurangi PPh terutang di akhir tahun. Kemudian ada PPh 23. Ini juga sama, ada beberapa jenis ya. Yang pertama berkaitan sama penghasilan atas dividen, bunga pinjaman, diskonto, royalti, dan hadiah penghargaan. Tarifnya 15%. Terus yang berkaitan sama sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa atas tanah dan bangunan ya. Sewa di sini di luar sewa rumah, sewa bangunan, sewa tanah ya. Jadi barang-barang lain ya, kayak sewa mobil, sewa alat apa gitu ya. Nah, itu masuknya PPh pasal 23 tuh. Tarifnya 2%. Terus sama jasa lain selain jasa yang sudah dipotong PPh 21, tarifnya 2%. Nah, PPh 23 ini juga bisa dikreditkan atau bisa pengurang PPh terutang. Kalau PPh pasal 24, dia kredit pajak luar negeri atas penghasilan yang diterima di luar negeri. Tarifnya berapa? Tarifnya ini pajak yang dipotong di luar negeri atau maksimal kredit pajak luar negeri, MKPLN. Nah, ini juga sama, bisa dikreditkan atau pengurang PPh terutang. Pasal 25, nih objek penghasilannya adalah angsuran pajak tahunan yang dibayar sendiri. Tarifnya dari mana? Dari estimasi PPh terutang SPT tahun sebelumnya dikurangi PPh yang dipotong atau dibayar yang dikreditkan kemudian dibagi 12. Ya, jadi acuannya dari PPh tahun sebelumnya. Nah, ini juga sama, bisa dikreditkan. PPh pasal 26 itu penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima sama wajib pajak luar negeri ya. Tarifnya 20% tadi bruto. Ini juga bisa dikreditkan apabila si wajib pajak luar negeri ini berubah menjadi wajib pajak dalam negeri ya. Terus PPh 29 itu pelunasan pembayaran pajak PPh tahunan. Jadi kalau PPh terutangnya masih besar atau masih nilainya setelah dikurangi kredit pajak masih besar, maka harus dilunasi kan. Nah, pelunasan itu istilahnya PPh 29. Nah, kemudian ada PPh pasal 4 ayat 2. Objek penghasilannya dari bunga deposito, tabungan, diskonto, itu tarifnya 20%. Kalau bunga obligasi di bursa efek 20%, penjualan saham
0,1 sampai 0,5%. Hadiah undian nih 25%. Nah, yang ini sifatnya final ya, jadi tidak bisa dikreditkan gitu. Nggak bisa jadi pengurang yang tadi, kredit pajak. Terus ada juga yang dari pesangon, pensiun, honorarium atas beban APBN, APBD, penghalian hak atas tanah dan bangunan ya, sewa tanah dan bangunan. Nah, kalau kita usahanya sewa tanah bangunan, kita kenanya PPh pasal 4 ayat 2. Nah, itu bersifat final, tidak mengurangi PPh terutang nanti di akhir tahun. Usaha jasa konstruksi juga masuk ke PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian ada PPh pasal 415. Nah, ini berhubungan sama jasa pelayaran dalam negeri, penerbangan dalam negeri atau jasa pelayaran dan penerbangan luar negeri. Nah, ini pakai norma perintahan khusus. Nah, kemudian sekarang penyetoran dan pelaporan PPh. Nah, ini ada jenis PPh-nya, ada penyetorannya kapan sama pelaporannya ya. Jadi kalau untuk pasal 21 nih, PPh 21 itu biasanya pemotongan dari pekerjaan ya. Paling lambat disetorkan itu tanggal 10 bulan berikutnya ya. Jadi kalau misalkan PPh 21 pemotongan gaji nih bulan Juli, nah maksimal bayarnya atau setornya itu tanggal 10 bulan Agustus. Terus ada laporannya juga, jadi SPT-nya harus dibuat SPT masanya, terus SPT bulanannya. Kalau SPT-nya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. PPh 22 nih yang statusnya ada transaksi sama bendahara negara. Itu disetor, penyetorannya sama dengan pelaksanaan pembayaran. Pelaporannya SPT-nya itu paling lama 14 hari. Kalau PPh yang berhubungan dengan impor, nanti disetor dalam 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak ya. Itu udah bayar PPN dan PPNBM-nya kalau ada. Nah, nanti ada PPh 22 tuh. Itu maksimal penyetorannya 1 hari kerja setelah pembayaran PPN, PPNBM. Nah, untuk laporan SPT-nya paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya, seminggu doang. Kalau PPh 22 yang kegiatan migas, jual beli migas, industri barang mewah, pedagang pengumpul itu paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Laporannya tanggal 20. PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini sifatnya final. Paling lama penyetorannya tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporannya tanggal 20 dan berikutnya dan seterusnya ya. Nah, rata-rata sih penyetoran tuh maksimal tanggal 10-an, tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya tanggal 20 hari bulan berikutnya.